Oke, di poster ini ada persyaratan seseorang menjadi produsen benih. Untuk menjadi seorang produsen benih itu maka yang harus dia miliki yang pertama, fotokopi KTP. Jadi bapak mama yang menjadi produsen benih itu kalau program harus wajib fotokopi KTP. Yang kedua, pas foto 4x6, pas foto berwarna 4x6, fotokopi akte pendirian usaha itu kalau untuk badan usaha. Badan usaha, fotokopi NPWP, keterangan penguasaan lahan, keterangan penguasaan sarana penunjang, jumlah kompetensi tenaga kerja. Mau jadi produsen benih datang dulu di PBT. Datang di PBT, Bapak PBT saya mau jadi produsen benih. Kira-kira hal-hal apa yang saya harus miliki? Persyaratan apa yang saya harus miliki? Itu tadi saya sudah bilang dari 1, 2, 3 itu wajib. Untuk 1, 2 itu wajib kalau perorangan, tapi kalau badan usaha itu yang ketiga itu harus, yang keempat wajib untuk perorangan juga wajib NPWP. Terus keterangan penguasaan lahan, bapak mama harus memiliki lahan, harus memiliki lahan. Kalau tidak memiliki lahan mau tanam di apa kan? Harus memiliki lahan. Yang keenam itu keterangan penguasaan sarana penunjang. Jadi di sini harus ada sarana. Salah satu contoh adalah gudang. Bapak harus memiliki gudang untuk menampung benih yang akan bapak mereka produksi. Gudang itu sebagaimana disampaikan harus berpalet atau harus ada alas. Sebagai produsen benih harus memiliki pemahaman tentang perbenihan. Jangan sampai mau jadi produsen benih tapi tidak tahu apa itu benih. Yang berikut, jika bapak mama sudah memiliki ini semua, PBT akan melakukan penilaian. Layak tidak bapak ibu menjadi produsen benih. PBT datang melihat lahannya, benih sumbernya ada tidak, punya gudang tidak, itu harus dilihat oleh produsen, oleh PBT. Jika itu ada dipenuhi oleh bapak mama, bapak ibu sekalian, maka akan mengisi formulir untuk menjadi permohonan untuk menjadi produsen benih, atau permohonan rekomendasi sebagai produsen benih tanaman pangan. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang bapak isi dan juga ada formulir yang perlu dilampirkan dalam rekomendasi tersebut. Setelah itu akan disampaikan kepada kami di PT PSB atau PT Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Jadi bapak mama harus tahu berapa benih yang saya produksi. Dari 1 hektar itu berapa benih yang saya produksi, berapa ton benih yang saya produksi. Bapak harus punya data itu dan harus catat. Sehingga kami bisa tahu stok. Kenapa? Kami PT PSB itu melakukan pengawasan peredaran juga dari hulu sampai hilir. Kami awasi dari persiapan lahan sampai dengan pengawasan pemasarannya kami awasi. Tiba sebagai seorang produsen benih. Yang kedua, bertanggung jawab atas mutu benih yang diproduksi. Jadi bapak memproduksi benih, bapak bertanggung jawab. Jadi bukan PBT. PBT tidak jaga itu benih. PBT hanya datang saja. Ini harus dibersihkan rumputnya, harus dijaga mutunya, harus dijemur, harus dibuat paletnya. PBT tidak tidur jaga itu benih. Dia hanya datang pada saat-saat misalnya fase pertanaman, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan fase vegetatif generatif. Ketiga, memberi keterangan kepada pengawas benih tanaman apabila diperlukan. Jadi sewaktu-waktu kalau PBT tanya tentang benih, bapak mama harus, itu kewajiban. Jadi sebelum menjadi produsen benih, ini dulu bapak mama pertimbangkan baik-baik dulu. Bisa tidak saya lakukan kewajiban ini? Bisa tidak saya lakukan ini kewajiban saya sebagai seorang produsen benih? Jadi kalau sewaktu-waktu PBT tanya tentang benih, tentang stok yang ada atau bagaimana, Bapak Mama harus bisa jelaskan. Bapak Mama juga kalau mau jadi produsen benih itu betul-betul konsisten. Bersedia dilakukan pemeriksaan ulang kelayakan teknis. Ya. Rekomendasi sebagai produsen benih itu dia berlaku sepanjang Bapak Mama itu menjadi seorang produsen benih. Tetapi akan dievaluasi setiap tahun oleh pengawas benih. Dia akan datang memeriksa lagi.
pada 1 bulan sebelum mati rekomendasinya, maka PBT BNI akan datang. Atau kewajiban Bapak Mama, karena PBT BNI ini hanya 1 orang sah 1 tahun. Bapak Mama bikin apa sepanjang 1 tahun sebagai perusahaan BNI? Laporan itu harus diberi. Di sini ada prosedur sertifikasi BNI. Di sini pada poin pertama yaitu mengajukan permohonan sertifikasi. Bapak Mama kan sudah sebagai perusahaan BNI, maka Bapak Mama sudah berhak untuk mengajukan permohonan sertifikasi. Permohonan sertifikasi ini diajukan kepada siapa? Bapak Mama datang kepada perusahaan BNI untuk mengajukan permohonan sertifikasi. Setelah PBT menerima permohonan sertifikasi dari Bapak Mama, maka PBT akan memeriksa mau tanam di mana, lahannya ada di mana, benihnya ada di mana, kelas apa, BRK, BPK, BD atau BS. Tapi Bapak Mama belum bisa yang kelas atas, Bapak Mama hanya bisa BP ke BR. Nah, mengajukan permohonan sertifikasi, memeriksa lahan, memeriksa kesiapan benih sumbernya berlabel atau tidak. Jadi Bapak Mama datang kepada PBT, tunjukkan labelnya, tunjukkan peta lapangannya. Sehingga setelah PBT menerima permohonan dari Bapak Mama, maka PBT akan melakukan pemeriksaan lapangan. Dalam pemeriksaan lapangan itu ada berbagai tahapan. Yang pertama adalah pemeriksaan pendahuluan. Dalam pemeriksaan pendahuluan itu yang dilihat oleh PBT adalah benih tadi. Benih itu berlabel tidak. Lahannya siap tidak untuk ditanam benih. Ada isolasi, jadi isolasi atau jarak. Sejarah lapangannya harus jelas, sejarah lahan itu harus jelas. Harus PBT akan bertanya, ini dulu tanamnya apa? Lahan ini dulu ditanam oleh varietas apa? Kan ada macam-macam varietas. Jadi tujuannya apa? Untuk menjaga kemurnian benih yang akan diproduksi. Jadi nanti PBT akan melakukan pemeriksaan pendahuluan. Yang tadi ada isolasinya harus jelas, terus benih sumbernya harus jelas, labelnya harus jelas. Itu akan diperiksa semua oleh PBT. Setelah pemeriksaan pendahuluan, maka akan masuk dibuatkan laporan pemeriksaan pendahuluan, dibuatkan oleh PBT. Hasil dari pemeriksaan pendahuluan itu dibuatkan oleh produsen, layak tidak, mulus tidak. Nah, jika itu sudah dibuat oleh PBT, maka akan pada umur setelah itu semai kan, pemeriksaan pendahuluan itu sudah semai tanaman itu sudah semai, maka dia akan masuk kepada pemeriksaan vegetatif. Sampai di kami di Kupang, kami akan menerima di seksi pengawasan, kami akan menerima sampel Bapak Mama. Setelah kami terima, kami akan kirim lanjutkan prosesnya ke laboratorium. Kalau padi itu 14 hari. Setelah 14 hari kami kirim ke laboratorium, maka hasilnya akan keluar. Kalau padi, dia ada dormansi 2 bulan. 2 bulan, masa tidurnya 2 bulan. Jadi kalau setelah diprosesing, dibersihkan, dijemur, maka simpan selama 1,5 atau 2 bulan ya. Itu disimpan untuk masa tidurnya, masih tenangnya dia. Nah, setelah itu baru siap untuk diambil sampel dan permohonan. Ya, kalau sudah keluar hasilnya tadi dan lulus, maka Bapak Mama berhak mengajukan permohonan seri label kepada PBT juga. Jadi semua kegiatan Bapak Mama itu dikawal oleh PBT. Kami akan kirim kepada PBT. Maka PBT akan datang kepada Bapak Mama untuk melakukan pengawasan pemasangan label.